Este acto de terrorismo de Estado que acaba de ocurrir en Venezuela es un atropello escandaloso a las normas del derecho internacional. La agresión militar a una nación de paz que en nada amenaza a Estados Unidos y el secuestro de un presidente legítimo electo soberanamente por su pueblo. Apa yang akan kamu lakukan jika tiba-tiba terjadi Perang Dunia Ketiga saat ini juga? Mungkin awalnya kita pikir mustahil. Tapi sekarang, World War III mungkin saja muncul karena ulah satu sosok, yakni Donald Trump. Setelah 48 jam penculikan Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat, dunia semakin tidak baik-baik saja. Korea Utara tiba-tiba menembakkan rudal balistik ke perairan Jepang. Iran baru saja memulai latihan peluncuran misil dan pertahanan udara. China semakin agresif memperbesar ketegangan dengan Taiwan di kawasan Asia Pasifik. Sementara Venezuela sudah mengaktifkan dekret pertahanan. Wakil Presiden Delcy Rodriguez mengultimatum bakal merebut kembali Nicolas Maduro dari cengkraman Amerika Serikat. Militer Venezuela juga sudah meminta bantuan dari dunia internasional. Rusia yang aktif memantau situasi dikabarkan siap mengirimkan pasukan militernya. Bagaimanakah persatuan dunia internasional mendesak Amerika Serikat membebaskan Nicolas Maduro? Apakah serangan ke Venezuela bakal menjadi akhir dari karir Donald Trump? Kejanggalan Venezuela setelah Maduro ditangkap. Venezuela sedang dalam keadaan genting setelah diserang Amerika Serikat. Negara dengan populasi 31 jiwa ini sedang mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Dalam 48 jam terakhir, militer Venezuela masih kelimpungan untuk merespons serangan Amerika Serikat. Setelah menyatakan akan melawan balik, Vladimir Padrino Lopez selaku Menteri Pertahanan kembali mengeluarkan statement tegas. Lopez menekankan satu kata dalam pidatonya, yakni kata penculikan. Presiden Maduro tidak ditangkap karena bersalah secara hukum internasional, tapi diculik oleh Amerika Serikat dan Donald Trump. Menhan Venezuela ini bahkan menuduh negeri Paman Sam telah melakukan satu kejahatan keji. Serangan Amerika Serikat ke Venezuela dianggap sebagai pembunuhan berdarah dingin. Komentar Lopez cukup masuk akal, pasalnya bukan hanya Maduro yang diculik, tapi sebagian warga Venezuela juga harus kehilangan nyawa akibat serangan Amerika Serikat. Dilaporkan sekitar 80 orang harus gugur setelah terjadinya agresi militer Amerika Serikat. Warga Venezuela dilanda kepanikan dan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan. Penduduk sipil yang tak bersalah sekarang cemas dengan keselamatan nyawa mereka. Ketakutan massal di Venezuela membuat Wakil Presiden Delcy Rodriguez marah besar. Perempuan 56 tahun ini baru saja mengeluarkan dekret pertahanan. Dekret pertahanan kini telah diaktifkan. Seluruh Venezuela dimobilisasi. Hanya ada satu presiden di negara ini dan namanya adalah Nicolas Maduro Moros, ujar Delcy. Pemerintah Venezuela masih sekuat tenaga merebut kembali presiden mereka. Namun kejanggalan justru ditunjukkan oleh rakyat Venezuela sendiri. Di tengah huru-hara penangkapan Maduro, warga Venezuela terbagi menjadi dua kubu. Sebagian dari mereka merisaukan kondisi sang presiden yang sedang ditahan militer Amerika Serikat. Ratusan orang turun ke jalan menuntut Maduro dibebaskan. Mereka mengibarkan bendera Venezuela sambil membawa foto Maduro di jalanan ibu kota Caracas. Namun potret yang kontras juga ditampilkan sebagian rakyat Venezuela yang lain. Kelompok ini merayakan penangkapan Maduro yang selama ini mereka anggap sebagai presiden diktator. Mereka juga membawa bendera Venezuela, tapi bukan dengan ekspresi sedih, melainkan penuh kebahagiaan. Bahkan rakyat Venezuela yang tinggal di Amerika Serikat juga ikut merayakan penangkapan Maduro. Di Florida, para diaspora Venezuela berkumpul sambil menyanyikan lagu dengan nada semangat. Seolah mereka baru saja merdeka dari penjajahan rezim kejam Maduro. Sebagai informasi, Maduro dikenal sebagai presiden yang sudah menjabat selama 3 periode.
Kemenangan Maduro di pemilu terakhir juga penuh dengan kontroversi. Pada Juli 2024 lalu, politikus 64 tahun ini kembali terpilih untuk ketiga kalinya, usai menang dengan perolehan suara 51,2%. Maduro mengalahkan lawannya Edmundo González Urrutia yang hanya meraup 44,2% suara. Namun, kejanggalan terjadi karena di jejak pendapat, Urrutia sebenarnya lebih unggul dibanding Maduro. Berbagai laporan menyebut Maduro menekan oposisi dengan kekuatan militer. Ia juga memegang kendali penuh atas aparat pemilihan dan lembaga negara dalam pemilu 2024. Dunia bersatu menentang Amerika sang perampok. Sosok Nicolas Maduro memang penuh kontroversi di tengah rakyatnya sendiri. Namun bukan berarti hal ini bisa menjadi legitimasi untuk membenarkan tindakan Amerika Serikat. Apa yang dilakukan negeri Paman Sam sudah seperti tindakan terorisme. Amerika Serikat tanpa permisi masuk ke negara orang dengan kekuatan militernya yang canggih dan tak tertandingi, lalu menculik pimpinan otoritas tertinggi di negara tersebut. Banyak orang mungkin kaget dengan operasi militer Amerika Serikat terhadap Maduro dan Venezuela. Namun, jika kita melihat ke peristiwa sejarah, ini bukan hal baru untuk Amerika Serikat. Negara adidaya ini sudah berulang kali menculik presiden negara lain dan tak dihukum oleh PBB. Mulai dari Saddam Hussein di Irak, Jean Bertrand Aristide di Haiti, Manuel Noriega di Panama, dan Manuel Zelaya yang digulingkan dari jabatan Presiden Honduras. Semua ini adalah dosa-dosa kejam Amerika Serikat yang memicu kontroversi global. Lantas, apakah negeri Paman Sam bakal kembali lolos setelah menculik Maduro? Sejauh ini, tekanan dari dunia internasional semakin membesar. Pihak Washington terus mendapat kecaman bertubi-tubi dari berbagai negara yang mendukung Venezuela. Jika dipetakan, saat ini ada 5 negara yang terus memantau situasi Maduro. Negara-negara yang ditandai dengan warna merah ini adalah penyokong utama Maduro sejak pemilu 2024. Mereka ingin presiden Venezuela tersebut dipulangkan ke tanah airnya. Cina menjadi salah satu yang paling getol menuntut Amerika Serikat untuk membebaskan Maduro. Negeri tirai bambu juga memerintahkan Amerika Serikat untuk jangan cawe-cawe urusan negara lain. Pemerintah Cina menilai negeri Paman Sam sedang menjalankan operasi kudeta Maduro. Pernyataan Cina ini langsung dibantah oleh pihak Gedung Putih. Alibi baru coba disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Marco Rubio. Ia menyebut serangan ke Venezuela bukan untuk menggulingkan pemerintahan Maduro. Amerika Serikat melakukan hal tersebut karena ingin memberantas peredaran narkoba. Ini adalah operasi yang sangat presisi dan hanya berlangsung beberapa jam. Operasi ini juga sangat sensitif. Ini bukan serangan terhadap Venezuela, melainkan operasi penegakan hukum, ujar Rubio. Komentar menlu Amerika Serikat ini seolah bertentangan dengan pernyataan baru Donald Trump. Setelah operasi penculikan Maduro sukses, Trump akhirnya muncul ke publik. Dalam pidatonya, ia menyinggung rencana Amerika Serikat untuk menguasai minyak mentah Venezuela. Trump bahkan terang-terangan mengaku akan mengeksploitasi sumber minyak mentah terbesar di dunia tersebut. China and Russia, Russia when we get things straightened out. But in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to give it. In other words, we'll be selling oil. Probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now. But I would say. Laporan dari Reuters menyebut Trump sudah mendorong para eksekutif perusahaan minyak Amerika Serikat. Deretan perusahaan seperti Chevron, ExxonMobil, hingga ConocoPhillips diprediksi akan masuk ke Venezuela. Kabarnya, mereka akan mendapatkan kompensasi atas aset yang dirampas oleh Venezuela pada 2 dekade lalu. Cadangan minyak raksasa Venezuela memang menyilaukan Amerika Serikat. Negeri berjuluk The Land of Grace ini menyimpan kekayaan minyak mentah yang lebih banyak dari Arab Saudi dan Iran. Sekali lagi, Amerika Serikat berusaha mengacaukan kedaulatan pemerintahan suatu negara, yang mana hal tersebut bukan tanggung jawab mereka. Kemarin Venezuela, besok negara mana lagi yang akan diterobos negeri Paman Sam? Kaos keren Aero Street ini lagi diskon besar cuma 60 ribuan. Cek link di bawah ini. Awal kehancuran Donald Trump. Donald Trump mungkin masih bisa tersenyum sombong setelah menangkap Nicolas Maduro. Namun Trump harus sadar kalau komando serangan ke Venezuela bisa menyebabkan konsekuensi fatal.
Dunia internasional sedang menyorot Amerika Serikat sebagai teroris. Kredibilitas Amerika Serikat sebagai penjaga perdamaian dunia kini dipertaruhkan karena tindakan sembrono Trump. Posisi Trump di pemerintahan juga riskan goyah akibat penangkapan Maduro. Marjorie Taylor Greene, seorang anggota DPR sekaligus tokoh Make America Great Again, mulai menentang Trump. Padahal Taylor dan Trump dulu sangat akrab dalam kampanye pemilu Amerika Serikat. Namun kali ini politikus perempuan 51 tahun ini mempertanyakan urgensi agresi militer ke Venezuela. Taylor menilai jika tujuan utamanya adalah memberantas peredaran narkoba, kenapa Trump tidak memulainya dari Meksiko? Dalam cuitannya di sosial media X, ia menyebut kartel narkoba Meksiko lebih berbahaya ketimbang Venezuela. Kartel-kartel Meksiko secara utama dan dominan bertanggung jawab atas kematian warga Amerika akibat obat-obatan mematikan. Mengapa pemerintahan Trump tidak mengambil tindakan terhadap kartel-kartel Meksiko? Tegas Taylor. Selain kehilangan dukungan dari Kongres, Trump juga berpotensi membuat dunia semakin gaduh. Operasi militer Amerika Serikat ke Venezuela bakal dilihat berbeda oleh Rusia, China, atau Korea Utara. Ketiga negara ini sedang terlibat ketegangan dengan tetangga dekatnya. Rusia masih terus berperang dengan Ukraina, China terlibat ketegangan dengan Taiwan, sementara Korea Utara tak benar-benar berdamai dengan Korea Selatan. Jika Amerika Serikat terus mencampuri urusan negara lain, bukan tidak mungkin Rusia, China, dan Korut akan melakukan hal serupa. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Don Bacon. Anggota Kongres Amerika Serikat yang mewakili Nebraska ini mengecam keras kebijakan politik luar negeri Trump. Kekhawatiran utama saya sekarang adalah Rusia akan menggunakan ini untuk membenarkan tindakan militer ilegal dan biadab mereka terhadap Ukraina, atau China untuk membenarkan invasi ke Taiwan, kata Bacon. Meski dikecam sana-sini, Trump justru semakin gila dengan sikap narsistiknya. Ia bahkan sempat melontarkan pernyataan mengejutkan di depan publik usai meringkus Maduro. Trump awalnya berpikir untuk menghilangkan nyawa Presiden Venezuela tersebut. Bahkan saat Maduro sampai di New York, harga diri pemimpin tertinggi Venezuela ini dilucuti habis-habisan. Maduro diarak keliling jalanan New York, di dalam mobil van yang pintunya dibiarkan terbuka. Maduro seperti laki-laki mesum yang baru saja berbuat tindakan asusila di tempat umum. Ia dipermalukan sampai terlihat tak punya harga diri sebagai Presiden Venezuela. Meski begitu, Trump masih tak ingin berhenti di Maduro. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini mulai tebar ancaman ke negara-negara benua Amerika lainnya, seperti Meksiko, Kolombia, dan Kuba. Trump bahkan mulai menyebut Greenland sebagai target berikutnya. Kawasan yang berada di wilayah otonom kerajaan Denmark ini dianggap bisa menjadi sumber ekonomi dan keamanan politik bagi Amerika Serikat. Sweater polos untuk cowok dan cewek ini cuma 100 ribuan aja. Buruan check out pakai link di bawah ini. Dengan kemarahan dunia internasional setelah penangkapan Nicolas Maduro, akankah kesombongan Donald Trump berujung malapetaka bagi Amerika Serikat?